Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tifal Salsabila. Saya di sini ingin memaparkan wawancara yang telah saya lakukan, yaitu tentang kepemimpinan pendidikan. Saya mewawancarai 3 sekolah, yaitu MTSN 1 Kota Bekasi, SMPN 25 Kota Bekasi, dan yang terakhir itu ada SMP Global Prima Islamic School. Dan di sini ada cakupan kepemimpinan pendidikan, yaitu menurut Swetako dan Swemanto tahun 1982 itu menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan ialah kemampuan untuk memengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela. Dalam kepemimpinan pendidikan, sebagaimana dijalankan oleh para pimpinan lembaga, harus dilandasi konsep demokratisasi, spesialisasi tugas, pendelegasian wewenang, profesionalitas, dan integrasi tugas untuk mencapai tujuan bersama dalam tujuan organisasi pendidikan yang di dalamnya terintegrasi tujuan individu dan tujuan pimpinannya. Dan di sini ada fungsi utama pemimpin pendidikan, yaitu ada pemimpin hak membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan, dan pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Dan pada cakupan kepemimpinan pendidikan ini ada konsep dan regulasi. Yang pertama itu ada konsep kepemimpinan pendidikan, yaitu ada banyak, tapi saya menjelaskan dua aja, yaitu ada transformasional dan transaksional. Kalau transformasional ini melibatkan pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi orang untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kalau transaksional ini berfokus pada pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan pencapaian tujuan. Dan pada regulasi kepemimpinan pendidikan itu ada dua yang saya ambil, yaitu ada Undang-Undang Pendidikan dan Standar Profesi Pendidikan. Nah, kalau Undang-Undang Pendidikan itu ada menetapkan kerangka hukum untuk pendidikan di suatu negara dan mengatur tanggung jawab dan kewenangan pemimpin pendidikan. Dan kalau standar profesi pendidikan itu menetapkan standar etika, kompetensi, dan perilaku yang diharapkan diri pemimpin pendidikan. Dan di sini ada kekuatan dan kelemahannya. Untuk MTSN 1 Bekasi itu kekuatannya untuk manajerialnya, ketua madrasah ini bisa membentuk tim yang terdiri dari wakil kepala sekolah 2 dan koordinator itu ada 2. Setiap waka dan koordinator dibuat SOP per bidangnya sehingga memudahkan untuk pengontrolannya dan evaluasi secara berkala. Dan kalau kekurangannya itu bila ada personil yang tidak menjalankan tupoksinya, mempengaruhi lambatnya penyelesaian pekerjaan. Dan untuk SMP 25 Kota Bekasi ini ada kekuatannya itu kalau terlaksana dengan baik semuanya, ya hasil kualitas pendidikan mutu dari sekolah itu ya terjaga. Dan kalau kekurangannya itu bagian dari faktor waktunya, misalnya menjalankan program supervisi kepada guru untuk menilai, tapi tiba-tiba kepala sekolah ada tugas lain, jadinya akhirnya terlambatkan. Dan kalau untuk SMP Global Prima Islamic School itu kekuatannya dengan SDM yang komparatif, contohnya seperti staf yang berbagi informasi seperti individu secara aktif, berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman dengan rekan kerja. Mereka tidak hanya menjalankan tugas mereka sendiri, tetapi juga membantu orang lain untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilannya. Dan untuk kekurangannya itu untuk penanaman dari pendidiknya ini ke siswa belum maksimal dalam penanaman karakter building siswa. Dan juga dalam manajemen SDM di sini tentunya masih banyak harus dikomunikasikan, dan treatment antara lain edukasi di SMP Global Prima ini masih harus digiatkan. Dan untuk pendapat pribadi, menurut saya kepemimpinan di sekolah ini tidak hanya terbatas pada administrasi tugas harian. Pemimpin yang efektif itu harus berkomitmen untuk mengembangkan staf, memberikan pelatihan yang relevan,
dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan profesional. Dan ketiga sekolah yang saya wawancarai sudah menjadi pemimpin yang komitmen karena sudah mengembangkan staf dan juga memfasilitasi kolaborasi antara anggota tim. Dan juga pada fungsi manajemennya, kepemimpinan pendidikan yang lain itu pengorganisasian. Dan pada ketiga sekolah itu, fungsi pengorganisasiannya sudah bagus karena bisa menata organisasi di bidang kepemimpinannya. Salah satunya melihat sumber daya manusia dan keorganisasian yang ada di sekolah itu. Nah, yang terakhir ini ada dokumentasi yang sebelah sini itu MTSM 1 Kota Bekasi, ini ada SNPN 25 Kota Bekasi, dan yang terakhir ada Global Business School. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.